Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian pembahasan bagaimana Disney hancur dengan cara yang konyol. Disney merupakan perusahaan yang udah besar banget gitu, yang udah memproduksi banyak banget film, seri, dan franchise yang sukses dan sangat terkenal. Gue pikir Disney adalah salah satu perusahaan yang paling terkenal di dunia ini dan yang paling besar juga gitu. Namun bagaimana bisa perusahaan yang udah menjadi raksasa dari puluhan tahun yang lalu ini bisa jatuh? Dari yang dulu setiap mereka merilis film kartun pasti bakal rame banget gitu, hingga sekarang film-film terbarunya serasa nggak dianggap dan menjadi angin aja gitu. Nah di sini gue bakal bahas secara singkat The Rise and Fall dari Disney. Mungkin Rise Again. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself? I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you're all alone. I can get you anything that you want and more. Pertama-tama kita bahas dulu deh bagaimana Disney ini muncul. Jadi pada sekitar tahun 1920-an, seorang bernama Walt Disney membuat sebuah film pendek yang berjudul Alice's Wonderlands dari studio Love-O-Gram. Namun pada tahun yang sama, studio tersebut mengalami kebangkrutan. Jadi Walt Disney pun memutuskan untuk bergabung dengan saudaranya yaitu Roy O. Disney. Mereka berdua pada akhirnya mendirikan studio mereka sendiri dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Awalnya mereka mengembangkan sebuah kartun berjudul Oswald the Lucky Rabbit, tapi karena masalah hak cipta, jadi akhirnya studio Disney membuat karakter original mereka sendiri yang memang terinspirasi dari The Oswald the Lucky Rabbit ini, yaitu Mickey Mouse. Seiring berjalannya waktu nih ya, Mickey Mouse terus mengalami pengembangan. Untuk pembahasan khususnya, gua udah bahas, kalian bisa klik video yang ini ya. Masa keemasan Disney itu dinamai Disney Renaissance pada masa 1989 hingga 1999. Mereka merilis banyak banget film-film klasik ikonik meliputi Pocahontas, The Little Mermaid, Aladdin, Mulan, Tarzan, Beauty and the Beast, Hercules, dan The Lion King. Ini nih yang keuntungannya hampir mencapai $1 billion guys. Masih ada beberapa film lagi sih sebenarnya, cuma ya kita skip aja gitu. Bukan cuma di ranah film aja ya Disney sukses, tapi di ranah musik pun mereka juga bisa dibilang sukses guys. Di ke-10 film emas Disney tadi yang gue sebut ya, sangat banyak kopian soundtrack yang terjual. Era emas Disney tidak berakhir pada saat itu juga. Saat memasuki tahun 2000, Disney mulai mengakuisisi beberapa pihak. Beberapanya meliputi Marvel Comics dan Pixar, serta Star Wars juga hak ciptanya dibeli oleh Disney. Ketiga ini bisa dibilang paling sukses sih ya. Banyak banget film buatan Disney dan Pixar yang sangat sukses. Justru mulai di era inilah gua ngikutin Disney. Contoh film-film suksesnya seperti Toy Story 1-4, Cars dari 1-3, Ratatouille, Up, ini sih film yang bikin gua nangis ya, Inside Out, A Bug's Life, The Good Dinosaur, ini juga film yang bikin gua nangis ya, jujur aja. The Incredibles, Finding Nemo dan Dory, Brave, Monster Inc, dan Bao. Ya, kalian nggak tahu kan sama yang satu ini? Ya sebenarnya ini bukan film yang panjang gitu ya, melainkan short animation doang. Jadi ya normal aja gitu kalau kalian nggak tahu. Selain dalam animasi, Disney juga mulai tuh membuat film live action. Contoh umumnya dari MCU dan Star Wars, serta versi live action dari beberapa film klasik Disney juga seperti Lion King dan Mulan. Ada juga sih beberapa seri, tapi ini lebih ke sitcom komedi gitu seperti The Jersey dan Even Stevens. Pada titik ini, gue udah nggak bisa ngitung lagi sih seberapa banyak keuntungan yang diperoleh Disney dengan berbagai film-film kartun dan live actionnya. Belum lagi keuntungan di luar itu semua seperti merchandise, game, music, dan tentu dari Disneyland juga ya. Gue nggak lupa tuh sama taman hiburan itu ya. Soalnya salah satu impian gue itu ya kesana guys. Dengan terkenalnya Disney ini, apakah kalian pikir mereka udah nggak mungkin gitu untuk jatuh dari puncaknya? Nyatanya sekarang mereka udah mulai terjatuh sih sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya masih kepleset gitu ya. Entah apa yang dipikirkan si CEO dari Disney ini hingga rela merusak kualitas dari film-filmnya hanya untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Nah di sini gue bakal membahas nih beberapa faktor yang menjadi penyebab hancurnya Disney sekarang. Kita mulai dari isu rasnya ya.
Salah satu yang paling kontroversial pada tahun 2023 kemarin yaitu di mana Disney mengumumkan kalau The Little Mermaid live action bakal dirilis. Wah, itu pasti bakal bikin excited dong, apalagi The Little Mermaid menjadi salah satu film emas dari Disney, seperti yang gua bahas tadi gitu. Namun guys, yang terjadi tidaklah seindah seperti yang gua bilang gitu. Pada live action tersebut si Ariel itu jadi berkulit hitam, berbanding terbalik dengan versi OG-nya. Rating filmnya sendiri ya nggak buruk-buruk amat lah ya, mid gitu. Tapi dengan kontroversi ini tentu berdampak dengan nama baik dari Disney. Gue inget banget pada saat itu banyak banget hate comment di page Disney tentang film ini. Tapi nampaknya Disney bodo amat aja gitu dan terus melakukan kesalahan yang sama. Kalian tahu nggak kalau tahun lalu film Peter Pan versi live action juga dirilis? Beberapa dari kalian mungkin bahkan nggak tahu anjir, tapi di film itu si Tinkerbell juga dibuat jadi berkulit gelap atau hitam. Faktor selanjutnya ialah milking. Mereka terus merilis film atau seri yang didasari dari franchise tertentu. Bisa aja dalam bentuk spin-off ataupun sequel, atau bisa aja berfokus ke karakter sampingan dari franchise tersebut. Misal seperti Dog Days yang merupakan sequel dari Up, atau seperti Cars on the Road. Franchise Star Wars juga banyak yang bilang kalau itu di milking sama Disney, tapi ya gue kurang mendalami tentang itu jadi gue bodo amat ya. Faktor terakhir sekaligus konyol dan paling berpengaruh ialah propaganda bodoh Disney. Pada film-film baru di Disney, mereka menambahkan unsur baru kelihatannya, yaitu unsur pelangi. Beberapa karakter dibuat suka dengan sesama jenis seperti pada film Lightyear. Padahal waktu teaser dari film ini dipublish, gue merinding banget cuy. Soalnya ini dari franchise Toy Story. Beberapa waktu selanjutnya malah dapat berita menjijikan di mana ada karakternya yang secara terang-terangan saling ciuman dengan sesama jenis. Ada anaknya lagi. Gue pikir ini kali pertama Disney memasukkan unsur ini ya. Dilanjut dengan Strange World yang sesuai namanya, film ini asing banget. Padahal yang buat Disney loh. Itu dikarenakan karakter utamanya secara terang-terangan pacaran dengan lelaki. By the way, dia lelaki juga ya. Ini sih yang paling parah, soalnya yang pelangi itu karakter utamanya. Karena semakin buruknya reputasi Disney di media mengakibatkan beberapa film-film Disney yang lainnya justru ketutupan. Seperti yang baru sekarang berjudul Wish. Mungkin beberapa bilangnya ini film gak bagus ya, tapi gue pikir ini lebih cocoknya dibilang mid aja gitu. Gak usah lah ya terlalu diburuk-burukin guys. Kenapa gue bilang jatuhnya Disney ini bener-bener konyol? Karena coba kalian pikir deh, perusahaan yang gede ini udah merilis banyak banget film masterpiece, malah mengalami kerugian hanya karena propaganda pelangi. Kayak apa yang mereka pikirkan gitu sampai bisa-bisanya memasukkan unsur kayak gitu, padahal udah jelas itu dianggap terlarang di banyak negara. Ya gue harap Disney kembali ke jalur yang seharusnya dan gak usah deh ngulangin kesalahan yang konyol lagi. Di tahun kemarin bahkan cuma film Elementals doang gitu yang gue demen. Selain itu kayak lewat aja gitu, atau enggak jadi kontroversial. Kedepannya Disney bakal ngerilis film Inside Out, moga aja bagus ya, dan ya gue juga bakal nonton itu. Di sisi lain, DreamWorks makin populer, apalagi mereka bakal merilis lanjutan dari franchise terbesar mereka, yaitu Kung Fu Panda 4. Ini sih yang paling gua tunggu-tunggu nih. Could you tell where my head was at when you found me? Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Gua pikir itulah semua informasi yang gua bisa berikan. Kalau kalian mau tambahin yang kurang, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua kali ini. And have a nice day.